Indonesia 2045, bonus demografi atau beban demografi. Indonesia tengah berpacu dengan waktu. Tahun 2045 menjadi simbol harapan, 1 abad Indonesia merdeka. Banyak pihak menyebutnya sebagai Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar tentang negara yang maju, adil, makmur, dan berdaya saing tinggi di panggung dunia. Namun, ada satu pertanyaan penting yang mengiringi cita-cita itu, apakah pada tahun 2045 Indonesia akan menikmati bonus demografi, atau justru terjebak dalam beban demografi? Secara demografis, Indonesia berada dalam momen istimewa. Proporsi penduduk usia produktif, antara 15 hingga 64 tahun, masih mendominasi, dan akan mencapai puncaknya pada sekitar 2030 hingga 2040. Secara teoritis, ini adalah kesempatan emas. Saat beban ketergantungan, jumlah anak-anak dan lansia yang harus ditanggung rendah, produktivitas ekonomi bisa meningkat tajam. Lebih banyak tenaga kerja berarti lebih banyak potensi inovasi, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bonus demografi bukanlah hadiah yang jatuh dari langit. Ia bukan jaminan, melainkan peluang yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat dan langkah konkret. Jika Indonesia gagal menyiapkan generasi mudanya dengan pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang relevan, dan akses pada pekerjaan layak, bonus ini dapat berbalik menjadi beban demografi. Artinya, jutaan usia produktif justru akan menganggur, terjebak dalam kemiskinan, atau bekerja di sektor informal yang rapuh. Menuju 2045, tantangan besar mengintai. Revolusi Industri 4.0 dan kecerdasan buatan mulai menggantikan banyak pekerjaan rutin. Dunia kerja berubah cepat. Keterampilan masa lalu tidak lagi menjamin masa depan. Sayangnya, kesenjangan kualitas pendidikan, ketimpangan infrastruktur antar daerah, dan tingginya angka putus sekolah masih menjadi tantangan nyata. Jika sistem pendidikan tidak segera beradaptasi dengan kebutuhan zaman, maka kita justru akan menghasilkan generasi muda yang besar secara kuantitas tapi rapuh secara kualitas. Ini adalah bahaya laten yang bisa membawa Indonesia ke dalam jebakan stagnasi ekonomi, bahkan krisis sosial. Selain itu, jika bonus demografi tidak digunakan untuk memperkuat sistem jaminan sosial dan layanan dasar publik, seperti kesehatan, perumahan, dan transportasi, maka gelombang penuaan penduduk yang akan datang setelah tahun 2045 akan menjadi beban berat. Tanpa persiapan dari sekarang, ketika penduduk produktif berubah menjadi lansia, Indonesia bisa menghadapi tsunami demografi yang menyedot anggaran negara dan melemahkan daya saing. Namun, harapan belum tertutup. Indonesia masih memiliki waktu untuk bersiap. Investasi besar harus diarahkan ke penguatan sumber daya manusia, mulai dari pendidikan berbasis keterampilan, riset dan inovasi, hingga pemberdayaan UMKM dan ekonomi digital. Negara harus menciptakan ekosistem yang mendukung anak muda untuk menjadi pemimpin, pencipta kerja, dan pelaku perubahan. Tahun 2045 bukan sekadar angka. Ia adalah ujian dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini. Bonus atau beban demografi tergantung pada keberanian Indonesia dalam berinvestasi pada manusianya. Pada akhirnya, takdir demografi bukan hanya soal statistik, tapi soal visi, strategi, dan tekad kolektif untuk membangun bangsa yang tidak hanya besar jumlahnya, tapi juga kuat kualitasnya. Jadi, Indonesia 2045, bonus atau beban? Kita masih bisa memilih jawabannya. Dan waktu untuk memilih adalah sekarang.